Selamat sore semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esrayanti Sinaga. Saya dari kelas Genap Perpajakan, Prodi Perpajakan angkatan tahun 2024. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22. Oke, lanjut. PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Bendaharawan adalah individu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola, menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan aspek keuangan atau harta benda dalam suatu organisasi, kepanitiaan, atau pemerintah. Tarif PPh Pasal 22. Yang pertama itu ada tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor barang. Yang kedua, tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Yang ketiga, tarif PPh 22 sebesar 0,1% sampai 0,3% atas penjualan hasil produk tertentu. Yang keempat ada tarif PPh 22 sebesar 0,25% sampai 0,3% atas hasil produk migas. Yang kelima itu ada tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Yang keenam itu ada tarif PPh 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Yang ketujuh itu ada tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Yang kedelapan itu ada tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Yang kesembilan itu ada tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Yang kesepuluh itu ada tarif PPh 22 untuk barang mewah. Itu yang pertama ada sebesar 1-5% atas penjualan barang mewah. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas kegiatan impor barang. Selanjutnya itu ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Pemungut PPh Pasal 22 selanjutnya ialah badan usaha tertentu seperti BUMN yang melakukan pembelian barang untuk keperluan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada badan usaha industri tertentu seperti industri semen, kertas, baja, dan otomotif atas penjualan hasil produknya kepada distributor atau agen. Yang selanjutnya itu ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan-bahan tertentu. Objek pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama ada impor barang, kedua pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga ada penjualan hasil produk industri tertentu seperti semen, kertas, dan baja. Yang keempat ada penjual hasil produksi industri, otomotif, dan rokok. Yang kelima ada penjualan hasil tambang tertentu seperti batu bara dan mineral. Yang keenam ada penjualan emas batangan dari dalam negeri. Dan yang terakhir itu ada penjualan bahan yang tergolong sangat mewah. Sifat PPh Pasal 22 terbagi menjadi dua, yaitu final dan tidak final. Tidak final artinya pajak yang telah dipungut dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran di muka dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun PPh. Yang final artinya
Pajak yang dipungut dianggap selesai dan tidak dapat dikreditkan. Contohnya adalah PPh Pasal 22 atas penjualan emas oleh agen dan penyalur. Penyetor dan pelaporan. Pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pemungut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti pungutan dapat dibuat melalui aplikasi e-Bupot, unifikasi, atau dokumen lain yang sejenisnya. Contoh soal, saya mengambil contoh soal yang sederhana. PT Maju Jaya melakukan impor barang dengan data sebagai berikut. Nilai impornya atau CIF-nya sebesar 100 juta. Bea masuknya 5% sebesar 5 juta. PPN-nya 11% sebesar 11.550. Tarif PPh Pasal 22 impor adalah 2,5% dikali CIF ditambah bea masuk. Berikut penyelesaiannya. Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 yang pertama sama dengan CIF ditambah bea masuk. CIF sebesar 100 juta ditambah 5 juta, hasilnya adalah 105 juta. Berikut PPh Pasal 22, 2,5% dikali 105 juta sama dengan 2.625.000. Jadi, PPh Pasal 22 yang akan dibayar PT Maju Jaya sebesar 2.625.000. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih and see you.